Assalamualaikum, salam Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan sosok yang istimewa dan juga inspiratif. Seorang guru yang juga petarung, mulai dari tradisional sampai bela diri campuran atau mixed martial art. Tapi sebelumnya, mari kita olahraga terlebih dahulu supaya sehat walafiat. Salam Indonesia. Iya, ini saya mau nanya-nanya nih Bang Cecep. Banyak yang mau kenalan nih. Kawan Nusantara, mari kita kenalin sosok Cecep Jamora Batam. Nah ini dia. Assalamualaikum Bang Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Padri. Sekarang mengajar di mana nih Bang? Mengajar di salah satu SD swasta di Tangerang Selatan. Tepatnya di Pamulang. Di Pamulang? Iya. Wah, nih kita juga lagi ada di camp Bang Rajan Muay Thai, ya, di Pamulang juga. Nah, Bang, sejak kapan nih Abang mendalami seni bela diri, khususnya sebelumnya silat nih? Wah, ini banyak sekali nih kawan Nusantara nih, medali-medalinya nih. Nah, ini medali silat semua ya, Bang? Iya, silat dan beberapa MMA, serta MMA ya? Wow. wushu dan silat Ini bebas. dia, One Pride. Ada One Pride. Nah, sejak kapan itu, Bang? Tanya saya tadi. Tepatnya saya ikut bela diri silat itu tahun 98. 98? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Lalu berkompetisi terus? Iya, setelah itu ikut kejuaraan-kejuaraan sampai dari SMA, kuliah, dan sampai sekarang masih tetap aktif di silat dan sekarang terjun di MMA. Jadi dari 98 sampai 2020 ini ya, sampai saat ini ya, masih tetap eksis dan latihan di silat juga. Di mana perguruan ini, Bang? Perguruannya kita perguruan perisai diri di Jawa Timur. Perisai diri. Tapi Bang Cecep sama saya juga di Satria Club. Nah, ini ada medali ini semua hasil kompetisi dari silat. Iya. Ada dari wushu juga nih, kawan Nusantara banyak sekali medalinya nih di belakang saya. Nah, ini ada yang bergengsi sekali nih dari One Pride nih. Iya. Ini kalau One Pride berarti sudah bela diri campuran ya? Iya, sudah MMA. mixed martial art ya? Nah, kenapa tuh Bang Cecep memilih ke MMA pada akhirnya ya sekarang ini? Sekarang kenapa saya memutuskan untuk terjun di dunia MMA? Iya. Bang Padri, karena berhubungan dengan apa ya? Katakanlah uji kemampuan atau tolak ukur saya sebagai seorang fighter, Yes. masih mempunyai kemampuan. Why not? Kenapa tidak saya salurkan jika kesempatan itu masih ada? Seperti itu sih, Bang. Wah, itu kan sudah mengikuti ajang One Pride nih. Nah, persiapannya apa sih Bang Cecep di saat kan terbiasa dengan persiapan silat ya, tapi ada persiapan MMA. Apa yang membedakan itu dan apa yang perlu disiapkan tuh kalau untuk menjadi fighter MMA? Sangat berbeda. Kita turun di dunia prestasi amatir silat dan MMA sangat berbeda, Bang. Tentunya dari segi teknik maupun penguasaan fisik. Justru di dunia MMA kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan benar-benar fokus apa yang harus dilakukan. Yang pertama sebagai fighter MMA, kita yang pertama itu mental. Oke. Mental Total, ya? Mental yang kuat dan benar besar. Yang berikutnya adalah faktor fisik. Fisik yang bagus dan prima. Yang ketiga adalah mungkin baru teknik. Baru teknik seperti itu. Nah itu persiapan nih. Kita balik lagi ke silatnya nih Bang ya, di seni tradisional. Ini Bang Cecep nih sekarang melihat perkembangan pesilat-pesilat muda ini bagaimana saat ini? Apakah potensialnya juga banyak untuk ke MMA atau gimana? Untuk sekarang mantan-mantan pesilat yang terjun ke dunia MMA Ya. beberapa, tapi masih bisa dihitung dengan jari. Tapi saya menyarankan untuk mereka untuk bisa bergabung ke MMA karena jika memang sudah prestasi di dunia silat prestasi mentok atau katakanlah berhenti, kalau mereka merasa masih mampu dan bisa, kenapa tidak untuk masuk dan terjun ke dunia MMA. Persiapannya ya mental, fisik itu. Lagi. Karena MMA kan kita tahu mixed martial art. Iya, mixed martial art ya. Jadi
Kalau MMA itu berarti ada striking di atas, ada di bawah, ground fighting juga ya. Wah, Tentu kita tidak bisa hanya melengkapi dengan kita jago striking. Iya. Kita harus bisa belajar boxing dan belajar groundnya juga harus diperdalam. Karena kita namanya sudah terjun ke mixed martial. Oh, mixed martial art. Penasaran juga nih Bang Cecep nih soal MMA-nya nih lagi. Iya. Di saat Bang Cecep masuk ke dalam oktagon, kan berbeda nih sama latar silat ya sebelumnya. Itu bagaimana sih perasaan Bang Cecep pertama kali masuk ke dalam oktagon itu kan dikurung dan kayak nggak bisa kabur kemana-mana. Nah gimana tuh perasaannya waktu itu? Untuk waktu itu saya cukup santai ya, karena mungkin udah pernah ngikutin kejuaraan MMA sejenisnya tapi bukan one rate. Oh ini nih ya, ada di sini ya. Waktu itu pernah silat bebas. Silat bebas ini juga pakai oktagon ya? Iya, oktagon juga. Oke. Jadi saat ini kan banyak ya ada persinggungan lah antara MMA sama silat tradisional. Nah, ini melihat sosok nih, ini sosoknya saya nggak mau jelas-jelas. Oke. Tapi bagaimana Bang Cecep tuh menyikapi, kan Bang Cecep juga dari silat, terus masuk juga ke MMA. Ini bagaimana menyikapi sebetulnya antara kedua sisi ini nih? Kalau dari sudut pandang saya, Bang Fadli, hak mereka dan sah-sah saja. Tapi mestinya mereka tidak menyinggung bawa-bawa orang lain ataupun organisasi. Oke. Iya, mereka jalan di bidangnya, tapi hendaknya tidak menyinggung orang lain itu tadi. Iya betul ya. Jadi tidak masalah sebenarnya menurut saya. Cuman ya harusnya mereka fokus ke bidangnya mereka. Betul. Dan kita tetap ke bidang. Ya kayak Bang Cecep ya, Bang Cecep juga kan fokus nih banyak sekali medali tradisional lalu ke MMA. Di MMA dan sebetulnya dua-duanya juga bagus ya Bang Cecep ya. Sebagai prestasi dan sebagai pekerjaan juga pada akhirnya ya. Nah, ini sekarang saya mau bahas soal sekolah nih Bang Cecep. Iya, siap. Sekolah dasar loh. Sekolah dasar. Anak-anak kecil. Nah, sebagai seorang fighter, belajar sekolah dasar. Nah, ini lucu nih kawan Nusantara. Nah, di sekolah ini kan Bang Cecep nih ngajar olahraga ya? Olahraga, tepat. Ngajar olahraga tuh di sekolah di Pamulang ya. Iya. Nah, di sekolah ini kan kadang ya kebanyakan gitu ada berantem lah istilahnya. Mungkin anak SD nggak terlalu banyak ya, tapi sudah mulai maju ke SMP dan SMA nih persinggungannya. Nah istilahnya sekarang namanya partai itu. Nah Bang Cecep nih menyikapi fenomena dulu kan tawuran ya, tapi kalau sekarang katanya sih lebih 1 lawan 1. Iya. Nah gimana nih Bang Cecep nih menyikapi fenomena partai ini? Kalau dari sudut pandang saya, kita menempatkan diri sebagai seorang pelajar, tentunya tidak tepat Bang Fadli. Untuk zaman sekarang. Lebih baik kita isi dengan hal yang positif ya? Iya, apapun itu. Apakah dia bergerak di bidang seni, olahraga, musik dan macam-macam. Betul ya. Jadi mungkin kayak Bang Cecep ya. Jadi kalau mau lawan Nusantara disalurkan aja ke kompetisi-kompetisi. Jadi mentalnya sudah diasah dengan baik dan fair play-nya juga ya. Ada fair play. Jadi kalau kalah ya mengaku kalah. Iya, pemenang ya menang. Kalau menang ya menang karena cuma ada satu pemenang, nggak ada dua-duanya. Nah, ini kemarin itu Bang Cecep itu menang di One Pride itu pakai rear naked choke ya? Iya. Oh, rear naked choke kayak apa sih itu? Ya, kuncian leher. Iya, kuncian leher di menit ke 59. Oh, tuh Bang Cecep kayak langsung tune in, langsung panas lah. Iya, langsung panas terus. Kayaknya pas mendengar itu perasaannya langsung. Iya ngelihat mungkin dia ada salah di ankle juga ya. Nah, ini nih Bang, satu lagi nih Bang. Gimana sih kalau belajar ground fighting nih? Apa aja sih yang mesti dipersiapkan sama seorang fighter nih? Kan kebanyakan kalau dari silat kan nggak belajar itu. Iya. Apa aja tuh Bang persiapan? Tips-tipsnya lah. Tips-tips. Saya termasuk pemula, cuman saya tetap tahap belajar dan terus belajar. Betul. Tentu kita ingin jadi seorang fighter menguasai ground, kita harus belajar BJJ, yaitu Brazilian Jiu-Jitsu. Tentu di BJJ lengkap ya, ada bantingan, kuncian. Kita harus belajar semua teknik itu karena kita harus melengkapi. Karena seorang fighter MMA tidak bisa hanya bermain atas atau bawah. Harus combine antara atas dan bawahnya, kita harus lengkap. Seperti itu sih. Nah, ini saya balik lagi nih bolak-balik pertanyaannya nggak apa-apa ya Bang Cecepnya. Jadi
harapan Bang Cecep untuk pendidikan saat ini, Bang. Kan pendidikan ini kan jarak jauh semua nih. Iya, PJJ. Mungkin Bang Cecep juga ngajar jarak jauh ya. misalkan PJJ. Nah, apa harapan nih ke depannya untuk pendidikan di Indonesia ini? Harapannya ke depan untuk pendidikan Indonesia, jika memang pandemi ini tidak bisa berakhir dan berlalu ataupun vaksin tidak bisa ditemukan, Ya. pendidikan di Indonesia harus tetap berjalan karena itu menyangkut Iya. umat. Iya, betul ya. Ya kalau kita pandemi, pembelajaran hanya lewat PJJ, banyak hal yang tidak bisa kita transfer ke anak langsung. Oh, khususnya yang olahraga Iya, ya Pak khususnya Cecep olahraga. ya. Karena mereka khususnya kan bergerak di bidang motorik dan motoriknya itu lokomotor dan non-lokomotor. Oke. Iya. Nah, itu kawan Nusantara. Itulah sosok istimewa. Ya, inspiratif kan? Karena dia guru sekolah dasar sekaligus fighter. Wah, tapi tetap ceria ya. Jadi fighter itu bukan yang serem-serem ya kawan Nusantara, tapi dia adalah orang yang fokus sama tujuannya. Nah, Bang Cecep, Iya. ini nanti ajarin saya soal ground fighting ya. Siap, Pertarungan siap. di bawah-bawah ya. Iya, siap-siap. Nah, itu kawan Nusantara. Jangan lupa berlangganan channel Fadli Mengajar dan juga channelnya Cecep Jamora 46. Jamora 46 ya. Klik langganan, juga like dan kasih komentar-komentar yang membangun agar saluran ini bisa berkembang dengan lebih baik. Sekian dari saya. Salam Indonesia. Bye. Tos. Woi.